Biarkan aku bicara. Jangan memotong pembicaraanku. Aku tak punya banyak waktu untuk kalian. Mereka akan menjemputku pukul 6 malam ini. Besok pagi, aku tak akan berada di sini lagi. Aku akan menuju ke suatu tempat di mana tak ada satupun orang di dunia ini mengetahuinya. Dan aku akan menempuhnya dengan rasa bangga. 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 Seumur hidup, aku telah mencari sesuatu yang membuat diriku merasa bangga. Membuat diriku merasa lebih unggul daripada siapapun. Tapi aku adalah seorang pelacur. Aku adalah pelacur yang sukses. Dan dari semua laki-laki yang pernah aku kenal, pada akhirnya hanya akan mengeluarkan satu hasrat dalam diriku, yakni hasrat untuk mengangkat tangan dan memantapkan yang wajah mereka. Ayahku seorang petani miskin yang tak dapat membaca dan menulis. Ayahku bodoh. Itu bisa dilihat pada bagaimana cara ia bertanam, menjual kerbau yang telah diracun oleh musuhnya sendiri, menukar anak gadisnya dengan mas kawin. Bagaimana cara ia memperlakukan ibu dan memperbudaknya setiap malam. Seperti kebanyakan orang, aku memilih saudara laki-laki dan perempuan. Jika malam, kami tidur di lantai, seperti ayam yang berkembang. Ini sendiri, keinginan. Jadi saat musim panas, terkena penyakit. Lalu satu persatu merangkap ke sudut bilik dan mati. Apabila anak perempuannya yang mati, ayah akan menyantap makan malamnya, menyuruh ibu membasuh kakinya, lalu ia pergi tidur. Tapi jika anak laki-lakinya yang mati, ayah akan memukuli ibu, menyantap makan malam, lalu ia pergi tidur. Ayahku itu, ia tak pernah bersebelum makan malam terlebih dahulu. Apapun yang terjadi, aku lebih dekat dengan paman. Setelah ayah ibuku mati, paman bawaku ke kayu dan menyekolahkan periksanya. Aku tinggal bersama paman. Suatu malam, ketika aku sedang tertidur, diam-diam paman datang. Kembali membawa kakiku hingga ke pangkal pahaku. Lalu merasakan bibirnya menyentuh mukaku, menekan mulutku, leherku. Tangannya meremas-remas dadaku. Paman melakukannya lagi. Paman sering melakukannya. Pas sekolah menengah, paman mengawinkan dengan Tuan Mahmud, laki-laki yang akhirnya menjadi suamiku itu berusia lebih 60 tahun, sedangkan aku 19. Ia memiliki bisul berlubang yang membengkak lebar di dagunya. Memarahiku ketika aku berbuat kesalahan. Pernah suatu ketika, ia menemukan sisa makanan di kotak sampah, lalu dengan segera ia berteriak-teriak menyumpahiku. Get down, sini, oh iblis! Apa ini? Kau sengaja membuangnya! Kau bisa membuat marah, laknat! Ia memukuli kepalaku dan seluruh tubuhku dengan sepatu dan tongkatnya. Sejak kejadian itu, aku pergi dari Tuan Mahmud dan pergi ke jalan. Aku terus berjalan tanpa mengetahui arah tujuan. Maka disinilah aku bertemu dengan Syarifah. Syarifah mengajakku ke apartemen. Di sepanjang perjalanan, Syarifah terus menanyakan kepadaku. Dan aku mau membicarakan tentang hal kamu. Syarifah telah membawaku dengan hari-hari lalu. Syarifah
telah mengubahku menjadi perempuan yang berbeda. Dan sikapku, tubuhku. Berkat Syarifah dan bersama Syarifah, aku mampu menentukan harga pada diriku. Aku tak lagi menanyakan apa aku tak bisa merasakan nikmat atau terkena. Perasaan harus disingkirkan dari pekerjaan. Aku hanya perlu berpura-pura merasa nikmat pada setiap laki-laki yang datang. Dan mereka, hanya Fauzi yang bertanya sebaliknya. Apakah aku merasakan sakit? Fauzi bersikeras akan mengambilku dari Syarifah dan memperistri. Tapi Syarifah menolaknya. Suara pengaruh mereka semakin keras. Tak lambat laun, suara-suara itu berubah menjadi desisan dan lenguhan nafas yang panjang. Sejak saat itu, aku pergi dari apartemen mewah milik Syarifah. Berbekal ijazah sekolah menengah dan otakku yang masih cerdas, aku memperoleh pekerjaan di sebuah perusahaan. Di perusahaan inilah aku bertemu dengan Ibrahim, seorang laki-laki yang memiliki rasa hormat dan perhatian yang kurasakan juga. Suatu hari, aku bertemu dengan Ibrahim. Hari itu, kami sama-sama tak bisa mengungkapkan. Mengungkapkan apa yang kita katakan. Tapi menyerahkan diri satu sama lain di dalam pelukan yang lama dan hampa. Dunia seakan-akan berada dalam genggaman. Keesokan harinya, aku melihat Ibrahim melintasi halaman pada jam yang biasa. Wajahnya begitu seri-seri. Sekelompok karyawan mengelilinginya. Dia bertemannya. Mengucapkan selamat kepadanya. Salah-salah karyawan berkata bahwa ia telah bertunangan dengan anak gadis sembilan. Belum pernah aku menderita anak seperti ini. Tak pernah merasakan sakit yang lebih perih. Ketika aku menjual tubuhku pada laki-laki yang tak lagi merasakan sakit hati. Tak pernah ada yang dapat menyakiti hatiku seperti saat ini. Mungkin tempatku sebagai pelacur terlampau rendah. Hingga aku tak perlu merasakan sakit lagi. Tapi kini, mengapa semua rasa sakit seakan bangkit dan menghimpitku. Mungkin tempatku sebagai pelacur telah terlampau rendah. Yang telah menjadi kenyataan bahwa aku tak perlu mencapai apa yang kuimpikan. Pelacur yang sukses lebih baik daripada seorang suci yang sesat. Aku kembali melanjutkan pekerjaan. Datanglah seorang yang masuk mengatakan ingin menjadikan budaknya. Tapi aku tidak mau. Masuk mengatakan di dunia ini hanya ada dua golongan, Firdaus, majikan dan budak. Seorang perempuan tak mungkin menjadi majikan. Aku tidak terima menemani. Makanan hebat pun terjadi. Masuk mengambil pisau dari sakunya, tapi tanganku lebih cepat dari tangannya. Angkat pisau itu, lalu kuhujamkan dalam-dalam ke lehernya. Masukkan. Aku kembali melanjutkan dunia sendiri. Terus, sebagai pelacur yang sukses. Seperti sini, ketika aku telah menyusuri ke dalam kota, mobil akan tewang dari depan. Sama aku dipanggil. Seorang pangeran. Seorang pangeran. Berarti kalau mau membayarku dalam harga yang mahal. 10.000 won. Kau setuju?
seorang pangeran. Ayo, ayo kita lakukannya. Di mana tuh? Di sini. Iya, ayo. Kau hebat Tuhan, kau kuat. Iya, aku merasakan nikmat. Kau hebat Tuhan, kau kuat. Kau bajingan. Lepaskan. Jika ia mengeluarkan uang 10.000, aku masih merasakan aman. Merebut uang itu, lalu ku robek-robek seperti aku tengah mencabik-cabik semua laki-laki yang pernah ku kenal. Ayah, paman, Fauzi, Ibrahim, Marzuk. Panggilan itu ketakutan seperti perempuan dalam kesulitan. Jangan biarkan ia bebas. Ia seorang penjahat, seorang pembunuh. Saya melakukan kejahatan. Saya pembunuh. Tidak ada perempuan yang dapat melakukan kejahatan. Yang dapat melakukan kejahatan hanyalah laki-laki. Mereka menggunakan borgol baja kepada kedua pergelangan tangan. Mereka menghukumku sampai mati. Bukan karena aku telah membunuh seorang laki-laki, tapi karena mereka takut. Mereka takut membiarkanku hidup. Karena aku akan membuka kedok mereka. Semua laki-laki. Aku memang bisa dibebaskan bila aku mengirim surat permohonan kepada presiden. Tetapi aku tidak mau dibebaskan. Aku lebih baik mati karena kejahatan yang kulakukan daripada aku harus mati karena salah satu kejahatan yang kalian lakukan. Sekarang aku sedang menunggu mereka menuju ke suatu tempat yang tak dikenal siapapun di dunia ini. Dan aku akan mengungkapnya dengan rasa bangga. Aku akan mengungkapnya dengan rasa bangga. Nah, aku telah mengungkapkan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah liar dan berbahaya.